Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel Nasha Story, tempat di mana setiap cerita punya jiwa, dan setiap jiwa punya kisah yang bermakna. Karena di balik setiap perjalanan, selalu ada pelajaran, dan di balik setiap kata, ada pesan yang bisa menyentuh hati. Siapkan waktumu, cari tempat ternyaman, dan mari kita mulai kisahnya. Banyak orang mengira cinta hanya milik mereka yang sebaya. Tapi kisah ini membuktikan bahwa cinta sejati bisa hadir dalam wujud yang tak terduga, membuat siapapun terdiam dan bertanya-tanya, kok bisa? Namanya Lestari, seorang gadis desa berusia 22 tahun. Tinggal di rumah sederhana di pinggiran desa yang dikelilingi sawah luas dan udara segar. Sejak kecil, Lestari sudah terbiasa hidup sederhana bersama ibunya yang bekerja sebagai buruh cuci. Meski hidup serba pas-pasan, semangat Lestari untuk sekolah dan belajar tak pernah luntur. Ia sering terlihat duduk di bawah pohon jambu dengan buku-buku bekasnya, membaca sambil bermimpi tentang dunia yang lebih luas dari desanya. Lestari bukan hanya pintar, ia juga dikenal sebagai gadis yang sopan dan pekerja keras. Selepas SMA, ia tak mampu melanjutkan kuliah karena biaya. Maka ia memilih membantu ibunya bekerja, sambil sesekali menjual kerajinan tangan buatannya ke pasar. Namun hidup tak selamanya mulus. Setelah ibunya jatuh sakit, Lestari harus bekerja lebih keras. Ia sempat mencoba menjadi pelayan warung, buruh panen, bahkan sempat ditawari kerja ke kota. Tapi ia menolak karena tak ingin meninggalkan ibunya sendirian. Dalam hatinya, ia hanya ingin satu hal, bisa membuat hidup ibunya bahagia sebelum terlambat. Pada suatu hari, saat sedang mengantar pesanan kerajinan tangan ke sebuah rumah besar di ujung desa, Lestari bertemu dengan seseorang yang tak disangka akan mengubah hidupnya selamanya. Seorang lelaki tua, dengan wajah teduh dan mata yang dalam. Dialah Pak Karta, pemilik pabrik tahu terbesar di daerah itu. Pertemuan itu terlihat biasa saja di mata orang lain, tapi di hati Lestari, ada sesuatu yang berbeda. Ada kehangatan yang entah kenapa membuatnya ingin mengenal lelaki tua itu lebih jauh. Setelah pertemuan pertamanya dengan Pak Karta, hidup Lestari mulai berubah sedikit demi sedikit. Awalnya ia hanya mengantar pesanan kerajinan ke rumah Pak Karta, namun tanpa ia sadari, kunjungannya mulai menjadi lebih rutin. Pak Karta, dengan segala kesederhanaannya sebagai pemilik pabrik tahu yang sukses, rupanya memiliki perhatian lebih terhadap Lestari. Bukan karena fisiknya yang cantik, tapi karena kebaikan hati dan ketulusan gadis muda itu yang tampak begitu tulus dari setiap gerak-geriknya. Pak Karta tidak seperti lelaki tua lainnya. Di usianya yang sudah memasuki kepala 7, ia masih sehat, aktif mengurus pabriknya sendiri, dan dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan di desanya. Ia hidup sendiri sejak istrinya meninggal 10 tahun lalu dan tidak memiliki anak. Meski banyak wanita yang dulu mendekat karena hartanya, Pak Karta selalu menjaga jarak. Hingga ia bertemu Lestari, seorang gadis muda yang tak meminta apa-apa, tapi membawa ketenangan dalam senyap. Lestari pun tak bisa memungkiri bahwa kunjungannya ke rumah Pak Karta selalu membuat hatinya lebih tenang. Bukan karena kekayaan pria tua itu, tapi karena cara beliau memperlakukannya dengan hormat, seperti memperlakukan anak sendiri. Ketika ibunya jatuh sakit, Pak Karta diam-diam membantu dengan biaya pengobatan. Bukan dengan niat memiliki, tapi karena merasa iba melihat perjuangan Lestari yang begitu keras. Namun omongan di desa mulai bergulir. Ada saja tetangga yang mulai berbisik, menyebut Lestari sebagai gadis matre, wanita muda yang mendekati pria tua demi uang. Lestari diam. Ia tak punya waktu untuk meladeni tudingan orang. Ia lebih sibuk menjaga ibunya, bekerja, dan sesekali membantu di pabrik tahu ketika Pak Karta memintanya membantu bagian administrasi. Tanpa terasa, kebersamaan mereka menciptakan ikatan yang unik. Sebuah hubungan yang tak dibangun oleh rayuan atau cinta yang menggebu, tapi oleh perhatian, empati, dan kesederhanaan. Pak Karta tak pernah mencoba merebut hati Lestari. Ia hanya memberikan ruang, memperhatikan dari jauh, dan menolong dengan cara yang tak membuat Lestari merasa tertekan. Sebaliknya, Lestari merasa aman setiap kali berada di dekat lelaki tua itu. Seperti menemukan pelindung yang tak pernah ia rasakan sebelumnya sejak ayahnya meninggal saat ia kecil.
Pabrik tahu milik Pak Karta pun menjadi tempat di mana Lestari menemukan ketenangan baru. Bukan sekadar tempat kerja, tapi tempat di mana ia mulai merasa dihargai. Di sana, ia belajar tentang bisnis, tentang bagaimana sebuah pabrik bisa menghidupi puluhan keluarga di desa, dan bagaimana Pak Karta selalu memperlakukan karyawannya dengan adil. Lestari merasa kagum pada prinsip hidup pria itu, yang tak pernah menimbun kekayaan tapi membagikan rezeki sebanyak-banyaknya. Suatu hari, saat hujan turun deras dan jalan desa becek tak bersahabat, Lestari kembali datang ke rumah Pak Karta membawa makanan sederhana. Bukan untuk menarik perhatian, tapi sekadar rasa terima kasih karena pria itu sudah membantu pengobatan ibunya yang kini mulai membaik. Dan di tengah kehangatan teh dan obrolan ringan, Lestari menyadari bahwa dirinya mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. Sebuah perasaan nyaman, teduh, dan damai. Bukan cinta menggebu layaknya remaja, tapi cinta dalam bentuk yang matang dan dewasa. Perasaan itu membuat Lestari mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya ia cari dalam hidup? Kebahagiaan seperti apa yang ia inginkan? Lelaki muda penuh janji manis yang mungkin hanya hadir di awal, atau lelaki tua yang mungkin tak lama lagi meninggalkannya, tapi memberikan ketulusan yang sulit ditemukan? Pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya. Namun satu hal yang pasti, setiap kali ia merenung di beranda rumah sambil menatap sawah yang membentang, bayangan Pak Karta selalu muncul. Bukan karena hartanya, bukan karena status sosialnya, tapi karena cara beliau membuat Lestari merasa berarti. Dan disinilah kisah itu mulai mengambil arah yang tak pernah diduga siapapun. Sebuah jalan yang akan membuat satu desa terdiam, dan membuat banyak orang belajar arti cinta yang sesungguhnya. Waktu terus berjalan. Hujan berganti kemarau, dan sawah-sawah di desa mulai menguning, menandakan musim panen akan segera tiba. Di tengah ritme desa yang tenang itu, hubungan antara Lestari dan Pak Karta kian dalam tanpa banyak kata. Segalanya berjalan pelan, namun begitu berarti. Kebersamaan mereka tidak pernah penuh sorotan, tapi selalu mengandung makna. Setiap pagi, Lestari kini lebih sering membantu di pabrik tahu. Awalnya hanya mencatat pengeluaran dan pemasukan, kini ia bahkan ikut memantau jalannya produksi. Pak Karta, yang selama ini mengurus semua sendiri, mulai membuka diri membiarkan Lestari belajar lebih banyak. Tidak sedikit karyawan pabrik yang mulai melihat Lestari sebagai penerus, meski tak ada pernyataan resmi apapun. Desa mulai gaduh. Orang-orang yang sebelumnya mengabaikan Lestari, kini mulai menyebut namanya dengan nada berbeda. Ada yang memandangnya dengan hormat, ada pula yang sinis. Mereka yang sinis beranggapan Lestari hanya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi mereka yang mengenalnya sejak kecil tahu betul bahwa Lestari bukan tipe gadis yang silau oleh kemewahan. Namun hidup memang selalu menawarkan dua sisi. Di balik kebahagiaan yang perlahan tumbuh, muncul juga rasa takut dalam diri Lestari. Ia tahu perasaannya semakin dalam, tapi ia juga sadar perbedaan usia mereka bukan main-main. Ia kadang merenung sendiri, membayangkan seperti apa masa depannya jika ia memilih jalan ini. Akankah ia kuat menjadi istri dari pria yang mungkin takkan menemaninya dalam jangka panjang? Akankah cintanya cukup untuk menepis semua cibiran dan tekanan? Pak Karta pun tak tinggal diam. Meski ia tidak pernah menyatakan cinta secara gamblang, sikapnya menunjukkan segalanya. Ia menjadi lebih perhatian, lebih protektif, dan lebih terbuka pada Lestari dibandingkan siapapun dalam hidupnya. Ia mulai menceritakan masa lalunya, tentang istrinya yang dulu sangat ia cintai, tentang kesepiannya setelah ditinggal, dan tentang usahanya yang dibangun dari nol hingga menjadi besar seperti sekarang. Semua cerita itu membuat Lestari semakin menghargai pria itu. Bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai manusia yang pernah terluka namun tetap memilih untuk mencintai dengan cara paling sederhana. Di saat yang sama, ibunya Lestari yang mulai membaik kesehatannya, juga mulai menyadari ada yang berbeda dari anak perempuannya. Tanpa harus bertanya, nalurinya sebagai ibu tahu bahwa putrinya tengah menghadapi dilema besar dalam hidup. Suatu malam, ketika desa telah sepi dan hanya suara jangkrik menemani, Lestari duduk di tepi ranjang sambil menatap langit-langit rumah. Ia menangis pelan, bukan karena sedih, tapi karena tak pernah menyangka hidup akan membawanya ke titik ini.
Ia masih muda, tapi hati dan pikirannya tak bisa berbohong. Ia mencintai Pak Karta, bukan karena uang atau status, tapi karena kebaikannya yang tak tergantikan. Namun mencintai bukan berarti mudah. Ada banyak hal yang harus ia pertimbangkan. Ada masa depan, ada mimpi, dan tentu saja ada waktu yang tak bisa dilawan. Di pagi berikutnya, ketika sinar matahari menembus jendela rumahnya, Lestari bangun dengan satu tekad. Ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang keraguan. Ia tahu, hidup adalah tentang pilihan, bukan tentang siapa yang paling muda atau paling menarik, tapi siapa yang membuat kita merasa dihargai, dicintai, dan dilindungi. Maka ia memutuskan untuk melangkah lebih jauh, menghadapi semuanya dengan kepala tegak, bukan untuk menjawab omongan orang, tapi untuk mengikuti kata hatinya sendiri. Ia sadar, perasaan tidak datang sebagai kejutan, melainkan sebagai pilihan. Dan ia memilih mencintai dengan tulus, apapun risikonya. Dan dari sinilah segalanya mulai berubah. Perlahan, tapi pasti, kisah yang semula tersembunyi di balik pintu-pintu rumah tua, kini mulai terdengar hingga keluar desa. Hari itu berjalan seperti biasa. Matahari pagi menyinari ladang dengan lembut. Burung-burung berkicau ceria seolah ikut menyambut hari yang akan membawa perubahan besar dalam hidup Lestari. Pabrik tahu beroperasi seperti biasanya, dengan suara mesin yang berdengung, bau kedelai yang merebak di udara, dan para pekerja yang hilir mudik menjalankan tugasnya. Namun di balik semua kesibukan itu, sebuah keputusan besar tengah tumbuh dan bersiap untuk diumumkan. Pak Karta, yang biasanya tenang dan tidak pernah tergesa-gesa, terlihat lebih rapi dari biasanya. Ia memandangi Lestari dari kejauhan dengan senyum tenang, seperti seseorang yang telah bulat dengan pilihannya. Selama berbulan-bulan ia menahan perasaan, memendam simpati dan cinta dalam diam, tak ingin membuat gadis muda itu merasa tertekan. Tapi kini, setelah melihat ketulusan Lestari, dedikasinya, dan bagaimana ia mampu menyentuh hidupnya tanpa berpura-pura, Pak Karta merasa waktunya telah tiba. Di depan beberapa orang terdekat dan sederhana, tanpa pesta mewah atau prosesi berlebihan, Pak Karta menyampaikan niatnya. Ia ingin menikahi Lestari. Bukan karena nafsu, bukan karena kesepian semata, tapi karena rasa cinta yang tumbuh dari kekaguman, dan karena ingin menjadikan hari tuanya lebih berarti bersama seseorang yang memahami dan menerima dirinya seutuhnya. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada angin yang menerpa sawah. Desa heboh bukan main. Banyak yang tak percaya, ada yang mencibir, menyebutnya lamaran paling aneh sepanjang tahun. Ada pula yang menganggapnya lelucon, menyindir Lestari sebagai gadis yang menjual diri demi kenyamanan hidup. Tapi di balik semua sorotan itu, Lestari tetap tenang. Ia tidak menjawab satupun fitnah, tidak pula mencoba membela diri. Ia hanya menatap ibunya, satu-satunya sosok yang benar-benar tahu betapa panjang perjuangannya. Ibunya sempat terdiam, tak bisa berkata apapun. Tapi setelah melihat sorot mata anak gadisnya yang penuh keyakinan, ia hanya bisa tersenyum. Bukan karena setuju atau menolak, tapi karena ia tahu, Lestari sudah dewasa dan mampu memilih jalannya sendiri. Dan sebagai ibu, restu terbaiknya adalah doa yang tak putus setiap malam. Hari-hari setelah lamaran itu menjadi ujian bagi Lestari. Ia menghadapi tatapan sinis dari beberapa warga desa, menerima bisik-bisik di pasar, bahkan kehilangan beberapa teman yang dulunya dekat. Tapi ia tak gentar. Ia tahu, jalan yang ia pilih mungkin tidak biasa, tapi bukan berarti salah. Sebab kebahagiaan bukan tentang memuaskan pandangan orang lain, tapi tentang mendengar suara hati sendiri dan hidup dengan tenang. Pak Karta pun tidak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa keputusannya bukan hasil dorongan sesaat. Ia bahkan menyiapkan perjanjian bahwa semua hartanya akan tetap dibagi untuk kepentingan sosial, agar tidak ada yang menuduh Lestari mengejar harta. Ia bahkan berencana menjadikan sebagian dari hasil pabrik tahu sebagai dana pendidikan anak-anak desa yang tidak mampu. Semua itu membuat banyak pihak akhirnya mulai melihat kisah ini dengan sudut pandang berbeda. Seminggu sebelum pernikahan sederhana mereka digelar, Lestari berjalan menyusuri sawah yang sejak kecil menemaninya tumbuh. Ia menatap langit yang perlahan berubah warna, merasakan angin yang membawa aroma tanah basah,
dan mengingat seluruh perjalanan hidupnya. Dari anak gadis miskin yang hanya bisa bermimpi, kini ia berdiri sebagai wanita dewasa yang memilih cintanya sendiri. Ia tahu jalan di depan tak akan selalu mulus. Ia tahu orang akan terus membicarakan mereka. Tapi satu hal yang membuatnya kuat adalah kenyataan bahwa ia tidak pernah berpura-pura mencintai. Ia mencintai pria itu dengan tulus. Bukan karena usia, bukan karena kekayaan, tapi karena ia merasa dicintai kembali dengan cara yang begitu dalam dan nyata. Dan ketika hari pernikahan itu tiba, tak ada pesta besar atau undangan berlebihan. Hanya doa yang tulus, senyum yang jujur, dan harapan baru yang perlahan tumbuh di hati dua orang yang saling menyembuhkan luka masa lalu. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Langit desa pagi itu begitu cerah seolah turut merestui pernikahan yang tak biasa ini. Udara sejuk menyelimuti rumah Lestari, tempat persiapan sederhana digelar. Tak ada gaun mewah atau pelaminan berkilau. Tak ada deretan mobil mewah atau artis undangan. Semuanya dilangsungkan dalam kesederhanaan, namun penuh makna dan ketulusan. Penduduk desa berdatangan, sebagian karena penasaran, sebagian karena menghormati Pak Karta yang selama ini menjadi dermawan dan tokoh penting di kampung mereka. Beberapa datang hanya untuk membuktikan apakah kabar itu benar adanya. Seorang gadis muda menikahi lelaki tua pemilik pabrik tahu. Sebuah kisah yang menurut mereka mustahil, bahkan terasa menggelikan. Tapi yang mereka temukan pagi itu bukan tontonan, melainkan sebuah pelajaran. Lestari tampil anggun dalam balutan kebaya sederhana warna krem. Wajahnya tidak sepenuhnya tersenyum, tapi sorot matanya memancarkan keteguhan hati. Ia tidak berdandan mencolok, tidak pula menyembunyikan kegugupan. Tapi ia tampak siap. Siap menjadi istri dari lelaki yang mencintainya dengan tenang dan dalam. Pak Karta, meski renta, berdiri tegak. Tubuhnya mungkin tak sekuat dulu, tapi jiwanya lebih tegar dari siapapun. Ia menatap Lestari dengan tatapan teduh, seperti seorang pria yang akhirnya menemukan kedamaian setelah sekian lama hidup dalam kesunyian. Prosesi berjalan lancar. Doa-doa dipanjatkan, ijab kabul diucapkan dengan suara yang mantap, dan air mata menetes di antara senyum-senyum kecil yang penuh haru. Tidak ada janji mewah, hanya tekad untuk saling menjaga, menyayangi, dan berjalan bersama meski waktu terus menggerogoti. Sesudah prosesi, semua menjadi nyata. Lestari kini resmi menjadi istri Pak Karta. Status yang bagi sebagian orang sulit diterima, tapi bagi keduanya adalah permulaan baru. Desa masih membicarakan mereka, tapi ada yang mulai berubah. Beberapa mulai melihat Lestari bukan lagi sebagai gadis lugu yang mengambil jalan pintas, tapi sebagai perempuan kuat yang memilih jalannya sendiri, meski harus melawan arus. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, rumah Pak Karta terasa lebih hangat. Bukan hanya karena ada Lestari di dalamnya, tapi karena kini rumah itu dihuni oleh cinta yang tidak lahir dari nafsu, melainkan dari pengertian dan keikhlasan. Lestari duduk di teras sambil memandangi langit malam yang penuh bintang. Dalam diamnya, ia mengenang hari-hari sebelum semuanya berubah. Ia merasa lega, tidak karena telah menikah, tapi karena berhasil mengambil keputusan besar dalam hidup tanpa menyesal. Pernikahan itu mungkin tampak aneh di mata banyak orang, tapi bagi Lestari, ini adalah awal untuk mencintai dan dicintai dengan utuh. Ia tahu hidup tak akan mudah. Akan ada cemooh, prasangka, dan tantangan. Tapi ia juga tahu bahwa cinta sejati bukan soal seberapa lama kita hidup bersama, tapi seberapa dalam kita saling memahami dan menghargai. Pak Karta, yang biasanya pendiam, mulai lebih sering tertawa. Ia bahkan mulai menanam bunga di halaman belakang, sesuatu yang sudah puluhan tahun tidak ia lakukan. Rumah itu perlahan berubah, bukan dari segi fisik, tapi dari energi yang mengalir di dalamnya. Lebih hangat, lebih hidup. Dan sejak hari itu, Lestari tahu bahwa pilihan hidupnya memang tak biasa. Tapi ia tidak menyesal sedikit pun. Karena di dalam kebersamaan mereka, ia menemukan sesuatu yang bahkan tidak dimiliki banyak pasangan muda, ketenangan hati dan cinta yang tidak tergantung pada usia. Mereka tidak berjanji hidup selamanya, karena usia Pak Karta tentu tak bisa dibohongi. Tapi selama waktu masih ada, mereka memilih untuk saling melengkapi,
berjalan berdampingan, dan membuktikan bahwa cinta sejati kadang datang dari arah yang paling tak terduga. Minggu-minggu pertama setelah pernikahan berjalan dengan damai. Tidak ada kemewahan, tidak pula pesta perjalanan bulan madu. Lestari dan Pak Karta menjalani hari-harinya seperti biasa. Hanya kini mereka melakukannya sebagai pasangan suami istri. Rumah yang dulu hanya dihuni satu jiwa kini memiliki dua kehidupan yang berusaha menyatu dalam harmoni. Namun, sebagaimana kehidupan rumah tangga lainnya, perbedaan mulai terasa seiring waktu berjalan. Usia menjadi batasan yang nyata. Lestari, yang masih muda dan penuh semangat, kerap ingin melakukan banyak hal, berkeliling desa, berinteraksi dengan anak-anak, bahkan belajar hal-hal baru di luar pekerjaan rumah tangga. Sementara Pak Karta, dengan tubuhnya yang mulai melemah, lebih senang menghabiskan waktu di rumah, menikmati sore dengan teh hangat dan cerita dari masa lalu. Meski tak ada pertengkaran, kesunyian kadang menyelinap di antara mereka. Bukan karena ketidakcocokan, melainkan karena kebiasaan yang begitu berbeda. Lestari tak pernah mengeluh, tapi Pak Karta bisa merasakan kegundahan yang tak diucapkan. Ia sadar bahwa cintanya tak bisa mengubah fakta bahwa dirinya sudah tua, dan istrinya masih muda, dengan energi yang tak sebanding. Namun justru di titik inilah, cinta mereka diuji dan dikuatkan. Lestari belajar menyesuaikan ritme hidupnya, tanpa harus mengorbankan impiannya. Ia mulai membaca buku saat waktu luang, berkebun di halaman belakang, dan mengelola keuangan rumah tangga dengan lebih bijak. Ia mulai tertarik dengan bagaimana pabrik tahu dijalankan, menanyakan proses produksi, pemasaran, hingga pengelolaan tenaga kerja. Pak Karta terharu melihat istrinya tak hanya menjadi pendamping hidup, tapi juga perlahan menjadi partner yang menghidupkan kembali semangat dalam dirinya. Ia mulai menceritakan sejarah pabrik itu, bagaimana ia dulu memulai segalanya dari kedelai yang ia tumbuk sendiri. Ia membuka diri untuk berbagi ilmu, pengalaman, bahkan kesalahan-kesalahan masa lalu yang dulu ia simpan rapat. Hari demi hari, keduanya mulai menemukan keseimbangan. Lestari tidak memaksa Pak Karta menjadi muda kembali, dan Pak Karta tidak menahan semangat muda istrinya. Mereka saling melengkapi, saling mendengarkan, saling menghargai. Namun tantangan tidak hanya datang dari dalam rumah. Bisik-bisik dari luar masih ada. Beberapa orang terus memandang sinis, menyebar cerita bahwa pernikahan itu hanyalah sandiwara demi warisan. Bahkan ada yang mulai mengadu domba, menebar fitnah bahwa Lestari sedang mencari kesempatan untuk mengambil alih pabrik tahu sepenuhnya. Lestari sedih, tapi tidak goyah. Ia tahu siapa dirinya, dan ia tahu betapa tulusnya cintanya kepada suaminya. Pak Karta pun tak tinggal diam. Ia memanggil para pekerja, menjelaskan bahwa istrinya bukan sekadar istri, tapi calon penerus pabrik yang harus dihormati. Ia memberi kepercayaan penuh kepada Lestari untuk mulai belajar mengelola usaha, sebagai bentuk tanggung jawab bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai pewaris nilai dan perjuangan. Sikap Pak Karta mengubah banyak hal. Para pekerja mulai melihat Lestari dengan cara berbeda. Mereka tidak lagi sekadar memanggilnya Bu Lestari, karena status, tapi karena hormat. Lestari pun tidak membiarkan rasa hormat itu membuatnya tinggi hati. Ia justru semakin giat bekerja, belajar, dan merangkul orang-orang di sekitarnya. Pada akhirnya, rumah tangga mereka bukanlah kisah tentang perbedaan usia, tapi tentang bagaimana cinta, kepercayaan, dan kesabaran bisa membangun jembatan dari dua dunia yang berbeda. Lestari dan Pak Karta membuktikan bahwa usia hanyalah angka ketika hati yang berbicara, dan pernikahan mereka bukanlah akhir dari kisah luar biasa, melainkan permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Kehidupan Lestari dan Pak Karta mulai menemukan ritmenya. Hari-hari terasa lebih hangat, lebih hidup. Pabrik tahu berjalan stabil, rumah tangga mereka pun semakin solid. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Masa lalu yang lama terkubur tiba-tiba datang mengetuk, membawa angin dingin yang mengusik ketentraman. Suatu sore, seorang wanita paruhbaya datang ke rumah mereka. Langkahnya mantap, matanya tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai Sari, mantan kekasih lama Pak Karta, yang dulu hilang tanpa kabar. Kehadirannya mengundang tanda tanya, terutama karena ia tak datang sendiri. Bersamanya,
Berdiri seorang pria muda sekitar 30 tahun yang mengaku sebagai anak Pak Karta. Sontak suasana menjadi tegang. Lestari terdiam. Hatinya berdebar. Ia tidak pernah mendengar cerita apapun dari suaminya tentang perempuan lain, apalagi tentang seorang anak. Pak Karta pun terlihat bingung, seolah terseret ke masa silam yang selama ini ia anggap telah terkubur rapat. Ia tak menyangkal, tapi juga tidak langsung mengiyakan. Ia meminta waktu untuk menenangkan diri dan memikirkan semuanya dengan jernih. Malam itu, rumah mereka terasa berbeda. Tak ada percakapan panjang seperti biasa. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Lestari memandangi suaminya yang termenung lama. Ia bisa melihat kegundahan dalam sorot mata itu. Namun ia tidak bertanya. Ia tahu, ada luka lama yang mungkin belum sembuh. Keesokan harinya, Pak Karta akhirnya menceritakan segalanya. Tentang masa mudanya yang penuh gejolak. Tentang hubungannya dengan Sari yang penuh cinta namun kandas karena kesalahpahaman dan keegoisan. Ia mengira Sari pergi karena sudah tak cinta, dan sejak itu ia menutup hatinya, fokus pada usaha dan hidup dalam kesendirian. Ia tak pernah tahu bahwa Sari mengandung anaknya, dan bahwa anak itu kini berdiri di hadapannya, menuntut pengakuan. Lestari mendengarkan dengan tenang. Di dalam dirinya ada gemuruh yang sulit dijelaskan, tapi ia tidak marah. Ia hanya sedih, bukan karena Sari atau anak itu, tapi karena suaminya telah menanggung beban sebesar itu seorang diri selama puluhan tahun. Ia tahu, cinta mereka tidak dibangun di atas kebohongan. Hanya saja masa lalu kadang tak bisa benar-benar dilupakan. Konflik pun muncul. Anak dari Sari itu, yang bernama Doni, menuntut hak warisan. Ia merasa sebagai darah daging Pak Karta, dan menilai pernikahan dengan Lestari hanya siasat untuk mengalihkan harta. Ia bahkan mengajukan gugatan secara hukum, menuntut pengakuan resmi dan pembagian aset pabrik tahu. Desa kembali ramai membicarakan keluarga Pak Karta. Kali ini, bukan tentang perbedaan usia, tapi soal sengketa yang melibatkan harta, darah, dan kepercayaan. Lestari kembali menjadi sorotan, dituding sebagai perempuan muda yang merebut kekayaan lelaki tua dan menghalangi anak kandungnya sendiri. Namun Lestari tidak bergeming. Ia tidak lari, tidak membantah dengan suara keras. Ia memilih untuk tetap berada di sisi suaminya, bukan karena takut, tapi karena ia percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Ia tahu, cinta sejati tidak goyah hanya karena badai datang tanpa aba-aba. Di saat banyak orang menuding, justru Lestari yang berusaha mendamaikan. Ia mendatangi Sari dan Doni, bukan untuk membela diri, tapi untuk mencari jalan tengah. Ia menawarkan dialog, bukan perdebatan. Ia mengajak mereka duduk bersama, bukan untuk membagi harta, tapi untuk menyatukan keluarga yang terpecah. Langkah Lestari mengejutkan semua orang, termasuk Pak Karta. Perempuan muda itu membuktikan bahwa cintanya bukan tentang apa yang bisa ia terima, tapi tentang apa yang bisa ia rawat. Ia tak pernah berniat menjadi penghalang, justru ingin menjadi jembatan yang menyatukan masa lalu dan masa depan. Dan dari situ, sebuah babak baru mulai terbuka. Bukan lagi tentang pernikahan yang tak biasa, tapi tentang bagaimana cinta, ketulusan, dan keberanian menghadapi masa lalu bisa mengubah arah hidup seseorang. Setelah pertemuan yang menegangkan itu, hari-hari Lestari terasa lebih berat dari biasanya. Ia tetap menjalankan tugas rumah tangga dan turut membantu di pabrik tahu, tapi hatinya tak setenang dulu. Ujian demi ujian seperti datang beruntun tanpa henti. Suaminya, Pak Karta, lebih sering terdiam. Lelaki tua itu menyimpan banyak luka dan rasa bersalah. Ia mencintai Lestari sepenuh hati, tapi di saat yang sama, ia tidak bisa mengabaikan darah dagingnya sendiri yang baru ia kenal. Konflik batin itu terlihat jelas. Pak Karta tak pernah menyangka bahwa masa lalunya yang begitu lama terkubur bisa muncul kembali di usia senjanya. Apalagi ketika melihat Lestari tetap bersikap tenang dan sabar, meskipun ia tahu bahwa perempuan muda itu diam-diam menangis di balik pintu. Gugatan yang diajukan Doni mulai diproses. Surat demi surat dari pengadilan datang, dan media lokal mulai meliput kisah mereka. Banyak yang memutarbalikkan cerita. Lestari disebut-sebut sebagai istri muda yang rakus harta,
Sementara Pak Karta dituduh menelantarkan anak kandungnya demi perempuan muda yang haus kekayaan. Tak ada yang tahu kebenaran, tapi semua merasa berhak menghakimi. Di tengah tekanan itu, Lestari mengambil keputusan yang membuat semua orang tercengang. Ia mendatangi pengacara keluarga dan meminta agar namanya dicabut dari seluruh dokumen kepemilikan aset, termasuk rumah dan pabrik tahu. Ia ingin membuktikan bahwa pernikahannya bukanlah demi harta, melainkan cinta yang tulus. Keputusan itu sempat ditolak oleh Pak Karta, yang merasa sangat terluka dengan sikap Lestari yang menurutnya terlalu ekstrim. Namun Lestari hanya ingin memberi ruang bagi kebenaran untuk berbicara. Ia tahu bahwa tak ada yang bisa dibuktikan jika ia masih berada di tengah-tengah konflik itu sebagai sosok yang dianggap mencurigakan. Maka ia memilih mundur, bukan karena menyerah, tapi karena ingin cinta mereka tetap suci dari prasangka. Keputusan itu membuat Doni terdiam. Ia tidak menyangka bahwa perempuan yang selama ini ia tuduh sebagai perebut harta ternyata begitu bijak dan lapang dada. Sementara itu, Sari, ibunya, juga mulai melunak. Ia melihat bahwa Lestari bukanlah saingan, melainkan seseorang yang mampu melengkapi dan menenangkan suami lamanya. Ia merasa malu, dan mulai menyesali keputusan masa lalu yang membuat keluarga mereka berantakan. Beberapa minggu setelah itu, pengadilan mengadakan mediasi. Doni akhirnya mencabut gugatannya. Ia tidak ingin melukai ayah kandungnya lebih dalam. Ia pun mulai membuka hati untuk mengenal Lestari lebih dekat, tidak lagi sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari keluarga. Malam itu, rumah mereka terasa berbeda. Tak ada percakapan panjang seperti biasa. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Lestari memandangi suaminya yang termenung lama. Ia bisa melihat kegundahan dalam sorot mata itu. Namun ia tidak bertanya. Ia tahu, ada luka lama yang mungkin belum sembuh. Keesokan harinya, Pak Karta akhirnya menceritakan segalanya. Tentang masa mudanya yang penuh gejolak. Tentang hubungannya dengan Sari yang penuh cinta namun kandas karena kesalahpahaman dan keegoisan. Ia mengira Sari pergi karena sudah tak cinta. Dan sejak itu ia menutup hatinya, fokus pada usaha dan hidup dalam kesendirian. Ia tak pernah tahu bahwa Sari mengandung anaknya, dan bahwa anak itu kini berdiri di hadapannya, menuntut pengakuan. Lestari mendengarkan dengan tenang. Di dalam dirinya ada gemuruh yang sulit dijelaskan, tapi ia tidak marah. Ia hanya sedih, bukan karena Sari atau anak itu, tapi karena suaminya telah menanggung beban sebesar itu seorang diri selama puluhan tahun. Ia tahu, cinta mereka tidak dibangun di atas kebohongan. Hanya saja masa lalu kadang tak bisa benar-benar dilupakan. Konflik pun muncul. Anak dari Sari itu, yang bernama Doni, menuntut hak warisan. Ia merasa sebagai darah daging Pak Karta, dan menilai pernikahan dengan Lestari hanya siasat untuk mengalihkan harta. Ia bahkan mengajukan gugatan secara hukum, menuntut pengakuan resmi dan pembagian aset pabrik tahu. Desa kembali ramai membicarakan keluarga Pak Karta. Kali ini, bukan tentang perbedaan usia, tapi soal sengketa yang melibatkan harta, darah, dan kepercayaan. Lestari kembali menjadi sorotan, dituding sebagai perempuan muda yang merebut kekayaan lelaki tua dan menghalangi anak kandungnya sendiri. Namun Lestari tidak bergeming. Ia tidak lari, tidak membantah dengan suara keras. Ia memilih untuk tetap berada di sisi suaminya, bukan karena takut, tapi karena ia percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Ia tahu, cinta sejati tidak goyah hanya karena badai datang tanpa aba-aba. Di saat banyak orang menuding, justru Lestari yang berusaha mendamaikan. Ia mendatangi Sari dan Doni, bukan untuk membela diri, tapi untuk mencari jalan tengah. Ia menawarkan dialog, bukan perdebatan. Ia mengajak mereka duduk bersama, bukan untuk membagi harta, tapi untuk menyatukan keluarga yang terpecah. Langkah Lestari mengejutkan semua orang, termasuk Pak Karta. Perempuan muda itu membuktikan bahwa cintanya bukan tentang apa yang bisa ia terima, tapi tentang apa yang bisa ia rawat. Ia tak pernah berniat menjadi penghalang, justru ingin menjadi jembatan yang menyatukan masa lalu dan masa depan. Dan dari situ, sebuah babak baru mulai terbuka. Bukan lagi tentang pernikahan yang tak biasa, tapi tentang bagaimana cinta, ketulusan,
dan keberanian menghadapi masa lalu bisa mengubah arah hidup seseorang. Setelah pertemuan yang menegangkan itu, hari-hari Lestari terasa lebih berat dari biasanya. Ia tetap menjalankan tugas rumah tangga dan turut membantu di pabrik tahu. Tapi hatinya tak setenang dulu. Ujian demi ujian seperti datang beruntun tanpa henti. Suaminya, Pak Karta, lebih sering terdiam. Lelaki tua itu menyimpan banyak luka dan rasa bersalah. Ia mencintai Lestari sepenuh hati, tapi di saat yang sama, ia tidak bisa mengabaikan darah dagingnya sendiri yang baru ia kenal. Konflik batin itu terlihat jelas. Pak Karta tak pernah menyangka bahwa masa lalunya yang begitu lama terkubur bisa muncul kembali di usia senjanya. Apalagi ketika melihat Lestari tetap bersikap tenang dan sabar, meskipun ia tahu bahwa perempuan muda itu diam-diam menangis di balik pintu. Gugatan yang diajukan Doni mulai diproses. Surat demi surat dari pengadilan datang, dan media lokal mulai meliput kisah mereka. Banyak yang memutarbalikkan cerita. Lestari disebut-sebut sebagai istri muda yang rakus harta, sementara Pak Karta dituduh menelantarkan anak kandungnya demi perempuan muda yang haus kekayaan. Tak ada yang tahu kebenaran, tapi semua merasa berhak menghakimi. Di tengah tekanan itu, Lestari mengambil keputusan yang membuat semua orang tercengang. Ia mendatangi pengacara keluarga dan meminta agar namanya dicabut dari seluruh dokumen kepemilikan aset, termasuk rumah dan pabrik tahu. Ia ingin membuktikan bahwa pernikahannya bukanlah demi harta, melainkan cinta yang tulus. Keputusan itu sempat ditolak oleh Pak Karta, yang merasa sangat terluka dengan sikap Lestari yang menurutnya terlalu ekstrim. Namun Lestari hanya ingin memberi ruang bagi kebenaran untuk berbicara. Ia tahu bahwa tak ada yang bisa dibuktikan jika ia masih berada di tengah-tengah konflik itu sebagai sosok yang dianggap mencurigakan. Maka ia memilih mundur, bukan karena menyerah, tapi karena ingin cinta mereka tetap suci dari prasangka. Keputusan itu membuat Doni terdiam. Ia tidak menyangka bahwa perempuan yang selama ini ia tuduh sebagai perebut harta ternyata begitu bijak dan lapang dada. Sementara itu, Sari, ibunya, juga mulai melunak. Ia melihat bahwa Lestari bukanlah saingan, melainkan seseorang yang mampu melengkapi dan menenangkan suami lamanya. Ia merasa malu, dan mulai menyesali keputusan masa lalu yang membuat keluarga mereka berantakan. Beberapa minggu setelah itu, pengadilan mengadakan mediasi. Doni akhirnya mencabut gugatannya. Ia tidak ingin melukai ayah kandungnya lebih dalam. Ia pun mulai membuka hati untuk mengenal Lestari lebih dekat, tidak lagi sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari keluarga. Lambat laun, komunikasi antara mereka membaik. Bahkan Doni mulai tertarik membantu mengelola pabrik tahu, dan Lestari mendukungnya tanpa pamrih. Perubahan itu membawa angin segar di rumah Lestari dan Pak Karta. Hubungan yang sempat diuji kini terasa lebih hangat. Pak Karta mulai tersenyum lagi, dan Lestari kembali menjalani harinya dengan damai. Ia tidak pernah menyesal telah menikahi lelaki setua Pak Karta. Sebaliknya, ia merasa hidupnya menjadi lebih bermakna karena telah mengalami begitu banyak pelajaran hidup yang tak ternilai. Dari kisah ini, Lestari belajar bahwa cinta yang sejati bukan hanya tentang bersama saat bahagia, tapi juga tentang bertahan saat badai datang. Bahwa pengorbanan kadang perlu dilakukan bukan karena kalah, tapi karena ingin menjaga sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rasa memiliki. Dan yang paling penting, bahwa kadang untuk mencintai, kita harus berani kehilangan, agar yang kita cintai bisa benar-benar merasa dicintai tanpa syarat. Setelah badai reda dan hubungan dengan keluarga masa lalu Pak Karta mulai membaik, kehidupan Lestari terasa lebih tenang. Ia tidak lagi menjadi pusat gosip, pabrik tahu pun berjalan dengan lancar. Bahkan lebih berkembang karena Doni mulai turun tangan mengelola sisi pemasaran dan distribusi. Semuanya terlihat baik dari luar, seolah dunia telah kembali ramah kepada mereka. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanya jeda sementara sebelum cobaan besar lainnya datang. Suatu pagi, Pak Karta mendadak terjatuh di ruang kerja pabrik. Lestari yang saat itu sedang mengatur stok bahan baku segera berlari menghampiri. Wajah Pak Karta pucat, tubuhnya lemas, dan napasnya memburu. Ia segera dilarikan ke rumah sakit, dan Lestari menemaninya dengan hati yang tak karuan. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter menyampaikan kabar yang mengguncang hati Lestari.
Pak Karta didiagnosis mengidap penyakit jantung kronis yang sudah lama tersembunyi. Usianya yang sudah lanjut membuat kondisi itu semakin berisiko. Dokter menyarankan pengobatan intensif dan kemungkinan operasi, tapi hasil akhirnya tetap tak bisa dipastikan. Mendengar hal itu, Lestari merasa dunia runtuh perlahan. Ia teringat semua kenangan mereka, dari awal pernikahan yang penuh cibiran, hingga masa-masa sulit menghadapi gugatan keluarga, dan perjuangan mempertahankan cinta mereka. Semua kenangan itu seperti terputar di kepalanya dalam sekejap. Ia tak bisa membayangkan hidup tanpa sosok Pak Karta, lelaki yang telah memberinya rumah, rasa aman, dan cinta tulus yang tak tergantikan. Di sisi lain, Pak Karta justru terlihat lebih tenang. Ia tidak ingin membuat Lestari bersedih. Dalam pikirannya, ia hanya ingin memastikan bahwa jika waktunya tiba, Lestari tetap bisa menjalani hidup dengan baik. Ia pun mulai menuliskan surat-surat wasiat, mengatur kepemilikan pabrik, dan menuliskan pesan-pesan pribadi yang menyentuh untuk Lestari, Doni, dan bahkan Sari. Lestari menghabiskan hari-harinya di rumah sakit, tak pernah beranjak jauh dari sisi Pak Karta. Ia menyuapi makanan, mengganti pakaiannya, membacakan cerita, bahkan memijat tangan suaminya yang kini mulai lemah. Ia melakukan semua itu bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Cinta yang tak mengenal usia, keadaan, atau akhir. Di satu malam, saat hujan turun rintik-rintik, Pak Karta memandangi langit-langit kamar rumah sakit sambil tersenyum. Wajahnya tenang, seolah telah berdamai dengan apapun yang akan terjadi. Lestari menggenggam tangannya, dan dalam hati ia berdoa, agar Tuhan memberi mereka waktu lebih lama, meski hanya sebentar. Tak lama setelah itu, kondisi Pak Karta memburuk. Ia dirawat di ruang ICU selama beberapa hari. Lestari nyaris tak tidur, hanya menunggu dan berharap. Doni dan Sari pun bergantian menemani. Hubungan mereka yang dulu renggang kini menjadi erat karena duka yang sama. Dalam keheningan malam keempat, sebuah kabar datang, Pak Karta telah pergi. Lestari tak menangis histeris. Ia hanya menutup matanya, membiarkan air mata mengalir pelan di pipinya. Ada perih yang tak terlukiskan, tapi juga ada rasa syukur. Ia bersyukur telah diberi kesempatan mencintai dan dicintai oleh lelaki yang begitu luar biasa. Pemakaman berlangsung sederhana, tapi penuh haru. Banyak warga desa yang datang memberikan penghormatan terakhir. Mereka yang dulu mencibir, kini menunduk dalam diam. Semua menyaksikan bagaimana cinta yang tak biasa itu berakhir dengan begitu menyentuh. Lestari berdiri di depan pusara Pak Karta, membawa setangkai bunga melati. Di hatinya, ia tahu kisah mereka tidak berakhir di sini. Karena cinta sejati tak pernah benar-benar mati. Ia tetap hidup dalam kenangan, dalam setiap langkah, dan dalam setiap senyum yang akan terus Lestari kenakan. Setelah kepergian Pak Karta, hidup Lestari tidak lagi sama. Rumah yang dulu hangat oleh suara langkah kaki dan sapaan lembut, kini terasa hening. Pagi-pagi yang dulu diwarnai aroma tahu goreng kesukaan suaminya, kini hanya menyisakan kenangan yang mengambang di udara. Tapi di balik rasa kehilangan yang mendalam itu, Lestari tahu bahwa ia harus bangkit. Ia membaca kembali surat-surat wasiat yang ditinggalkan Pak Karta. Di dalamnya, Pak Karta menulis dengan rapi dan penuh perasaan. Bukan hanya soal pembagian aset, tapi juga nasihat hidup, pesan cinta, dan permintaan agar Lestari terus menjalani hidup dengan bahagia, tanpa harus merasa bersalah karena mencintai dan ditinggal oleh lelaki tua sepertinya. Surat itu membuat Lestari menangis, tapi juga menguatkan hatinya. Di surat yang paling panjang, Pak Karta menuliskan harapannya agar Lestari tetap mengelola pabrik tahu, bukan demi uang, tapi demi menjaga warisan kerja keras dan kejujuran yang telah ia bangun sejak muda. Ia juga berharap Lestari bisa menjadi jembatan untuk menyatukan keluarganya yang dulu sempat tercerai-berai. Bagi Pak Karta, Lestari bukan hanya istri, tapi pelita yang menuntun di tengah gelapnya usia senja. Maka dari itu, Lestari tak mau menyerah. Ia kembali ke pabrik, berdiri di ruang produksi dengan senyum tegar. Para pekerja yang dulu memandangnya dengan rasa heran, kini menatapnya dengan hormat. Mereka melihat bagaimana perempuan muda itu mampu menghadapi semua ujian dengan kepala tegak dan hati tulus. Dan kini,
Ia tak hanya menjadi istri dari pemilik pabrik, tapi pemimpin yang sesungguhnya. Lestari mulai melakukan inovasi pada pabrik tahu. Ia memperluas pasar keluar desa, menggandeng koperasi wanita, dan membagikan pelatihan usaha untuk ibu-ibu rumah tangga. Ia mengubah pabrik itu bukan hanya jadi sumber ekonomi, tapi juga pusat pemberdayaan warga desa. Namanya mulai dikenal, tidak lagi sebagai gadis desa yang menikahi kakek-kakek, melainkan sebagai sosok perempuan muda yang mewarisi semangat cinta dan kerja keras suaminya. Doni dan ibunya, Sari, juga tetap hadir dalam hidup Lestari. Hubungan mereka semakin akrab. Bahkan Doni sering menyebut Lestari sebagai penjaga warisan ayahnya, dan mereka bekerja bersama dengan saling menghargai. Tak ada lagi dendam, hanya kasih yang tumbuh dari pemahaman. Meski hidup berjalan tanpa Pak Karta di sisinya, Lestari tahu bahwa cinta mereka belum selesai. Cinta itu hidup dalam setiap keputusan yang ia ambil, dalam setiap langkah yang ia jejakkan, dan dalam setiap tahu hangat yang keluar dari pabrik mereka. Setiap pagi, Lestari masih menyeduh teh di teras, menyisakan satu cangkir di hadapan kursi kosong. Bukan karena tak bisa move on, tapi karena ingin mengingatkan dirinya sendiri bahwa cinta sejati tak perlu selalu hadir dalam wujud fisik. Kadang cukup dikenang dalam diam, dan itu sudah lebih dari cukup. Cerita Lestari menjadi kisah yang sering dibagikan warga. Bukan karena sensasi perbedaan usia dalam pernikahannya, tapi karena keteguhan hatinya dalam mencintai dan mempertahankan nilai-nilai hidup. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama perempuan muda yang sering dianggap lemah dan tidak mampu mengambil peran besar. Pada akhirnya, kehidupan mengajarkan bahwa cinta tidak mengenal batas umur, status, atau pandangan orang lain. Cinta sejati adalah yang mampu bertahan dalam ujian, bersinar dalam gelap, dan meninggalkan warisan yang tak akan pernah mati. Dan itulah yang dilakukan Lestari, gadis desa yang berani mencintai lelaki tua dengan tulus, dan menjalani hidup dengan sebaik-baiknya setelahnya.